mengiringi itu harus dengan jiwa gitu. Organis muda banyak berkatnya menjadi organis itu, dibelikan orang tua piano yang second hand dan sangat murah pada waktu itu. Karena untuk Tuhan ya jangan materi-materi banget lah gitu ya. Janganlah takut untuk membuat lagu gitu ya. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Frater Yanu dan saya Frater Gugi di acara Simple Talk. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang santai tentang tema musik liturgi gereja bersama seorang yang istimewa, seorang praktisi dan pemerhati musik liturgi. Hadir bersama kita Ibu Damian Alma. Selamat sore dan berkah dalam Ibu. Selamat sore, berkah dalam Frater. Oke, meskipun tadi kita katakan Bu Alma ini berkecimpung secara aktif di dunia musik liturgi, tapi sebenarnya profesinya ini tidak berhubungan dengan musik liturgi. Betul. Sebagai seorang dokter gigi dan seorang dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada UGM. Nah, oke Bu, kalau boleh tahu nih di awal pembicaraan kita, bagaimana dulu awalnya Bu Alma itu punya ketertarikan untuk masuk ke dunia musik liturgi dan lalu akhirnya berkecimpung sekian waktu sampai hari ini, mungkin bisa diceritakan. Ya, baik. Sebelumnya dokter gigi itu juga banyak artsnya loh. Apa tuh? Iya, ngukir gigi segala itu kan kita butuh arts juga ya. Itu ada seninya ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi saya mulai belajar piano kelas 3 SD gitu. Dibelikan orang tua piano yang second hand dan sangat murah pada waktu itu. Terus kemudian karena kami tinggal di kompleks rumah sakit Panti Rapih karena papa saya dokter. Kami sering pergi ke misa di kapel Panti Rapih dan di situ ada seorang nenek tua, nenek sepuh, suster nenek. Kami panggilnya nenek soalnya, Suster Carlo CB, Suster Carlo CB. Dan kemudian beliau itu yang mengajari saya untuk bermain organ dan beliau selalu mengatakan mengiringi itu harus dengan jiwa gitu. Apa sih maksudnya jiwa? Ya pokoknya nggak kayak mesin gitu, harus dengan jiwa. Nah, itu mulai dari kelas 1 SMP, kemudian SMA ke gereja yang lebih besar, ke gereja Kota Baru gitu. Terus ya sudah akhirnya sampai kuliah dan sampai menikah dan bahkan ketika ditugaskan kantor ke Australia sampai 4 tahun, kemudian ke Jepang 3 bulan itu saya juga mendaftarkan diri sengaja, caper gitu, saya organis loh gitu kan. Nah caper bahwa terus akhirnya beberapa kali mengiringi misa, bahkan jadi pengiring misa tetap waktu di Australia itu setiap minggu begitu. Nah untuk perkara membuat lagu itu setelah menikah saya merasa bahwa saya tidak seharusnya kemudian terlalu banyak keluar untuk latihan kor karena ada anak-anak untuk saya ajarin bikin PR dan sebagainya. Nah akhirnya kompensasinya membuat lagu. Itu ceritanya begitu dan sampai sekarang. Itu ceritanya. Sudah berapa banyak karya lagu kira-kira sampai saat ini? Sayangnya itu tidak terhitung saya soalnya lupa, bahkan banyak lagu yang ketika dinyanyikan itu dijawil orang itu lagumu, nah tenane gitu. Nah saya lupa dan sayangnya di situ karena ada sih semua di hard disk dan sebagian besar itu masih belum terpublish dengan baik dan baru saya yang menyanyikannya sendiri gitu. Beda dengan sahabat saya almarhum Mas Putut Putiantoro, kalau kami berangkat bersama. Dulu waktu SMA, dia sudah kuliah, kami sudah membuat lagu, tetapi kemudian ketika Mas Putut menjadi profesional, dia mempunyai kurs sendiri, dan dia sempat untuk mengaransemen, sedangkan saya udah sempat saya. Jadi akhirnya memang lagu-lagu Mas Putut memang lebih terkenal, karena memang sempat merekam sendiri, sempat mempunyai kurs sendiri untuk menyanyikannya. Saya hanya sempat sekarang hanya di lingkungan ya sudah lingkungan tuh kewajiban itu mengiringi di lingkungan untuk yang lain ya sudah waktunya yang muda-muda begitu. Oke. Baik Ibu Alma. Ibu Alma itu kan sudah terlibat di dunia musik liturgi itu sudah lama sekali. Nah selama Ibu terlibat itu apakah ada pengalaman suka maupun pengalaman duka yang pernah Ibu alami? Entah misalnya pernah mendapatkan apresiasi atau mungkin pergulatan yang pernah Ibu alami. Ya, jadi begini, banyak sih sebetulnya, tapi saya selalu bilang, terutama pada organis muda ya, organis muda, banyak berkatnya menjadi organis itu, banyak berkatnya. Jadi kemudian
sukanya zaman dulu waktu masih zaman ABG itu sukanya itu kan masih sering nampang kan. Nah, kalau jadi organis nampang gitu main pelirak-pelirik gitu. Makin lama juga makin menep dan kemudian apresiasinya juga zaman dulu belum model organis itu dikasih uang. Dan sampai sekarang saya terapkan seperti itu, saya ajari adik-adik seperti itu. Karena untuk Tuhan ya jangan materi-materi banget lah gitu ya. Terus rezekinya yaitu kain, kadang-kadang dikasih kain atau apa begitu. Nah, terus dukanya menjadi organik. Sebetulnya bukan duka ya, saya kemudian akhirnya mendudukkan diri sebagai spesialis dadaan. Karena beberapa kor itu seringkali entah organisnya tiba-tiba bagaimana atau kornya sendiri yang agak lupa ngabari organis, besok tugas gitu jam 6 pagi, malamnya baru. Nah itu akhirnya, tapi bukan duka itu sebetulnya akhirnya menjadi kebanggaan saya juga. Saya bisa kok dadaan gitu tanpa latihan gitu. Itu. Terus kalau dari sisi mengarang lagu, ya karena cuma sebetulnya hobi ya, iseng-iseng gitu. Kalau ada event apa, ada seseorang yang berulang tahun saya bikin, atau anak saya terima komuni pertama saya bikin dan sebagainya. Dukanya kadang-kadang dulu di awal adalah nggak boleh dinyanyikan lagunya di gereja. Nah itu. Tetapi terus anak saya yang besar, mama tuh bikin lagu buat apa? Ya untuk menyalurkan hobi. Terus untuk ya sambil berdoa, sambil memuji Tuhan. Ya sudah, perkara nanti kalau mau dilarang atau apapun ya sudah, jangan marah gitu. Wong niatnya kan hanya bikin lagu toh gitu. Untuk diterima atau enggak ya sudah, nanti biarkan umat yang akan menilai, yang akan memakai gitu. Berarti lebih banyak sukanya ya Bu ya daripada kayaknya lebih banyak sukanya deh. Nah, lalu Bu Lama, sejauh ini Ibu melihat saat ini, terutama di Kusuma Agung Semarang, apa sih yang menjadi tantangan atau mungkin bagaimana Ibu melihat musik liturgi yang sekarang sedang berkembang di Kusuma Agung Semarang ini? Satu, bahwa musisi yang tinggal di wilayah Keuskupan Agung Semarang tuh luar biasa banyaknya. Mulai yang sudah uzur kayak saya dan lebih usur di atas saya. Kemudian yang adik-adik itu sebenarnya banyak sekali. Itu salah satu potensi yang luar biasa gitu. Dan kemudian yang adik-adik ini tentu saja karena sudah terpapar oleh senior-seniornya, mereka juga tertarik. Dan kelompok kor itu kan luar biasa, banyak banget ya. Kor manten itu. Nah, itu kor manten itu menjadi pembicaraan menjadi diskusi lagi sendiri itu nanti kor manten. Nah, potensinya banyak. Kemudian nah ini yang sedikit agak sensi dikit deh. Beberapa orang mengatakan kalau lagu pop itu haram hukumnya gitu. Sering dengar kan kayak gitu ya. Nah sekarang sebetulnya pop itu apa sih gitu. Populer kalau menurut kata Kamus Bahasa Indonesia itu adalah disukai pada zamannya. Sekarang kita kembali ke sekian ratus tahun yang lalu di mana kemudian musik gereja di awal, saya nggak terlalu paham sejarah, frater-frater yang lebih tahu, itu berasal dari musik barat yang waktu itu populernya seperti itu. Akhirnya dibawa ke Indonesia, ya kan? Nah, kemudian ketika sampai di Indonesia, ketika inkulturasi diperbolehkan, kita pakai gamelan, pakai sapek dari Kalimantan gitu ya, macam-macam, dan itu diperbolehkan. Nah sekarang ketika kemudian anak-anak gamelan itu apa toh gitu kan, nari aja kadang nggak bisa. Sekarang anak-anak muda seumuran frater-frater ini deh lebih banyak terpapar apakah sekarang coba terus terang lebih banyak mendengarkan Gregorian atau lagu pop? Nah kan, tidak ditutani Romo dosen. Nah itu kenyataannya bahwa panca indera kita kemudian lebih banyak terpapar oleh notasi-notasi yang sekarang ini, zaman sekarang ini, lagu populer zaman sekarang gitu ya. Jadi musik Gregorian oke. Kita harus selalu mengingatkan bahwa itu ada, harus dilestarikan, harus diuri-uri terus dan harus sering dinyanyikan juga di gereja. Musik inkulturasi juga harus, karena kasanah keragaman budaya Indonesia juga kita harus tahu itu ya. Tetapi janganlah mengharamkan yang namanya pop. Karena pop itu di zamannya itu populer, disukai. Jadi pop itu nggak ada dosanya. Yang penting adalah satu, intensi lagu itu untuk apa gitu.
intensi lagu itu untuk apa. Misalnya untuk komuni ya intensinya ke tubuh dan darah Kristus. Intensi lagu itu adalah mendukung suasana doa gitu. Bahkan lagu yang dianggap religius seperti lagu-lagu Maria, 15 Agustus, Hari Besar Maria. Dari pembukaan, persembahan, komuni sampai penutup lagu Maria. Itu malah juga tidak betul karena pembukaan untuk mempersiapkan hati, bukan lagu Maria. Persembahan untuk persiapan persembahan komuni, intensinya untuk tubuh dan darah Kristus, bukan dengan lagu Maria. Seliturgis apapun lagu Maria itu. Jadi memang kita kembali lagi ke intensi lagu itu digunakan untuk apa dan bagaimana, kemudian musiknya apakah cukup mendukung suasana doa, cukup mendukung permenungan. Kalau standpoint saya di situ sih. Kalau untuk aturan-aturan liturgi dan lain, nah monggo saya serahkan. Dan kemudian ya pernah nggak boleh dinyanyikan, tetapi kemudian saya selalu berpesan pada core, ya kalau Romo nggak boleh ya sudah gitu. Yang penting Romo setempat harus izin, dan saya pribadi melihat bahwa Romo lebih tahu aturannya gitu. Karena nanti di antara Romo nanti juga berbeda pendapat. Romo yang saya hadapi ini lebih tahu aturannya, ya sudah kalau nggak boleh ya sudah, boleh ya syukurlah gitu aja sih. Oke, Bu Alma, tadi dari sekian tadi pengalaman, cerita-cerita tentang tantangan-tantangan musik pada umumnya, mungkin kami juga meminta mungkin pesan secara khusus bagi para komposer, musisi musik gereja, musik liturgi saat ini, yang tentu dalam proses dalam masa. Oke, satu, banyak berkatnya, ya. Dan kedua, para musisi itu sekarang, musisi senior itu sudah pada situ. Romo Prir baru saja, Pak Martin Rooney baru saja, Pak Paul sudah beberapa saat yang lalu, Mas Putut juga sudah. Nah, harus ada regenerasi gitu. Jadi itu, dan janganlah takut untuk membuat lagu gitu ya. Sejauh nanti kita tahu intensinya di mana, kita intensinya benar di situ. Perkara boleh atau tidak nanti terserah Romonya. Begitu? Oke, itu tadi pesan-pesan untuk para musisi, para komposer musik liturgi gereja. Terakhir, yang paling terakhir nih Bu, ini bukan pertanyaan tapi mungkin permintaan, permohonan dari kami. Semoga Ibu berkenan untuk menyanyikan satu potong ya, atau satu full ya lagu karya Ibu. Nanti bersama kita mengundang ya, hadir juga bersama kita nih Frater Roy, kebanggaan organis Kentungannya. Nanti mungkin bisa duet dan akan ada setelah liputan kita hari ini. Ya, gitu ya. Terima kasih Bu Alma untuk hari ini. Dan demikianlah perbincangan kita pada hari ini, kali ini dalam acara ini. Dan jangan kemana-mana, tetap berada di Saint Paul Talk. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini,
persatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari